Ya. Kita beralih ke postmodern. Nah, kita tahu sebelum postmodern kita kan mempelajari perkembangan budaya Eropa itu ada pramodern, modern sampai ke postmodern terakhir. Lah apa Pak kok ada postmodern? Secara urutannya, kalau pra kan berarti sebelum, ya kan? Pramodern berarti sebelum modern. Ada modern itu kekinian. Kalau pramodern itu masih berhubungan dengan imajinasi dan religius, terikat oleh aturan adat istiadat ataupun kedaerahan. Kalau modern kekinian. Lah kalau postmodern Pak, ini setelah modern berarti. Apa ini? Apa poin yang pertama? Apa? Postmodern ini bisa diartikan adalah sebagai suatu gerakan yang menentang adanya seni rupa modern malahan. Ya, sekali lagi bahwa postmodern adalah bisa dikatakan sebagai gerakan. Gerakan itu gak geremet enggak. Gerakan itu ya seperti organisasi atau apa yang menentang tentang perkembangan seni rupa modern. Apa yang ditentangkan? Karena apa? Mereka kecewa. Mereka merasa bahwa seni rupa modern itu dianggap sebagai seni rupa yang mandek pada waktu itu. Mandek itu berhenti, stop, ya. Yang mana dianggap pada waktu itu tidak bisa berkembang lagi. Bisa berkembang hanya melalui dunia pendidikan, galeri seni, museum-museum dan sebagainya. Itu seni rupa modern. Habis itu nggak ada karya lagi yang baru katanya. Nah, orang yang mempunyai pemikiran seperti itu mengadakan gerakan yang mana gerakan yang disebut gerakan postmodern ini sehingga menjadi suatu pembagian klasifikasi perkembangan budaya rupa pada masa itu. Ya. Jadi suatu pergerakan ya yang menentang adanya seni rupa modern pada waktu itu. Apa yang ditentangkan? Karena dianggap seni rupa modern itu berhenti yang hanya beralih pada dunia pendidikan ataupun galeri atau museum-museum. Jelas ya? Oke. Terus poin kedua, kapan? Ini secara singkat ya, nanti lebih jelasnya di video aja. Kapan? Kapan itu adalah masalah waktu. Kapan kalau kita bicara waktu, berbicara angka adalah pastinya tidak diketahui yang pasti, tapi rentangan angka itu adalah setelah 1945 ini mulai ada pergerakan seperti itu, yaitu setelah Perang Dunia II. Di kapan? Yaitu setelah Perang Dunia II sekitar 1945 sampai 50-an lah. Itu mulai ada pergerakan postmodern. Di mana? Di Amerika Latin malah. Tidak di Amerika Serikat, malah di Amerika Latin. Loh, kok bisa? Iya, bisa ternyata. Karena takdir. Nah, apa yang mereka buat sehingga mempengaruhi budaya rupa pada waktu itu? Gini. Pada waktu setelah Perang Dunia II, masyarakat Amerika Latin ngantuk ya? Iya, podam ngantuk. Makanya aja meneng aku nggak ngantuk mau tambah. Aku ini berharap banyak angin sepoi-sepoi gitu. Saya ini kekurangan oksigen ini tadi. Saya beranggapan bahwa di sebelah selatan sana itu lautan samudra yang sangat luas. Yang setiap saat itu terdengar suara deburan ombak, bior. Katanya segera bior gitu. Saya ini berangan-angan seperti itu. Dan sebelah selatan ini nggak ada tembok. Los, lesehan. Ya. Jadi kalau posisi sekarang saya ini kan berkeringat dan panas gitu ya. Lihat hijaunya samudra itu dari sini lari cemplung, langsung mandi gitu loh maksud saya. Nggak pelajaran mentas meneng gini terus pelajaran mana? Oh keprek cemplung atus ya. Seger gitu aneh. Terus rada-rada adem-adem piye ngono ya. Terus mana ngarep-ngarep ngene iki akeh klopo. Akeh sing roto degan-degan ngene iku, karek nyedot tok srut. Wah. Senak ngono Mas. Es degan dikai wah dah ngene iki pos saya. Lah enak ya ngene
wayahe keringetan, ongkop, mlayu ngidul nyemplung biur, mentas meneh. Kok nelak rek mbek degan. Wadah. Terus bangkune duduk bangku kayu. Bangku bantal. Wadah. Tambah. Akeh sing daftar nang sekolah kene kancane ya. Wis tak jamin niku. Angan saya seperti itu. Memang di duwe akeh tak bangun segoro ngono. Gak bangun omah, bangun segoro ngono ya. Kalau punya uang banyak. Itu anggapan saya biar nyaman pembelajaran kita. Gak ada AC, iki gak ada tembok ngono angin bos ngono ya. Cok di rumah ono gak ada buku-bukuan ya. Oke, itu akan saya sehingga memberikan semangat saya di sini. Itu di Bang Rek. Apa tuh kon? Apa tuh kon? Gerakan postmodern tadi. Oke, Amerika Latin kita lanjut. Ya. Di sana mulai muncul budaya konsumerisme. Apa itu konsumerisme? Pada masa setelah Perang Dunia II, masyarakat sana, Amerika Latin sana, itu mulai muncul budaya konsumerisme atau konsumenis apa ya? Bukan. Ya konsumerisme, teman ada bahasa lagi yang lainnya. Bersifat suka mengkonsumsi itu apa? Berarti konsumeristif apa ya? Pokoknya ngono lah. Dia suka menggunakan jasa lah. Ini mereka suka menggunakan produk, suka memakan sesuatu dan sebagainya yang tidak memikirkan dampak berikutnya atau tidak memikirkan bagaimana mereka mendapatkan. Terus pokoknya dimanja-manja lah hidupnya. Maka dari situlah budaya konsumerisme di sini dimanfaatkan oleh beberapa orang yang mana apa ini apa sih? Oh, sekretasnya. Kecepet lah. Jadi pada masa ini, pada masa orang Amerika sana itu mempunyai budaya konsumerisme, ada beberapa orang yang memanfaatkan kejadian seperti itu, yaitu orang-orang yang punya kekuasaan dan punya uang banyak, yang disebut kalau sekarang itu produser lah ibaratnya. Angop mana itu? Limo yang aku. Produser ini membiayai, mendanai dan memerintah. Karena pada waktu itu muncul lagi budaya kapitalisme. Apa kapitalisme? Jadi selain muncul budaya konsumerisme, juga ada muncul budaya kapitalisme bagi sekelompok orang. Kalau konsumerisme itu kebanyakan. Tapi kalau kapitalisme, ini beberapa kelompok orang yang mempunyai duit atau uang. Yang mana apa rencana mereka? Yaitu dengan adanya konsumerisme tadi, masyarakat yang ingin menggunakan apapun, memakai apapun, sehingga produser tadi membuat gebrakan yang mana ingin menyediakan apa yang dibutuhkan masyarakat pada waktu itu. Terutama tidak salah satunya adalah seni rupa. Contohnya begini, pada masa postmodern di sini, seniman tidak lagi berkarya sesuai dengan isi hatinya, tetapi isi dari pikiran produser tadi yang mana untuk dijual belikan lagi kepada masyarakat sebagai konsumennya. Ngerti ya kalian ya? Berarti postmodern di sini pada waktu ini kesimpulannya bisa kita tarik kesimpulan secara sedikit ya, nanti globalnya saya jelaskan di video. Jadi di sini karya seni yang dibuat itu bukan isi hati, isi gagasan dari seniman. Contoh begini, Adela ya. Nah, ini sebagai produser punya uang banyak, terus membiayai kalian sebagai seniman. Nah, kalian ini diperintah oleh Adela, buatkan saya 1000 candi. Contoh. Oke, karena dia nggak bisa buat, karena bukan seniman. Yang bisa buat adalah seniman kan. Oke, dibayar. Tapi dengan catatan di sini Adela ini sudah menguasai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang disukai ya kan. Sehingga Adela ini punya rencana. Saya pengen buat candi yang bawahnya itu terdapat motif-motif atau relief dari golongan dewa tertinggi. Nah,
Jadi candinya itu motif dinding dasarnya itu ya dinding dasarnya yang pertama, tingkat pertama itu gambar dewa tingkat tinggi lah, dewa yang tinggi. Oke. Terus tingkat kedua belum ternyata ya. Tingkat kedua itu dewa perempuan. Oke. Tingkat berikutnya, tingkat 3 adalah anaknya dewa. Nah, tingkat berikutnya adalah putunya dewa, cucunya dewa. Nah, jadi banyak permintaan dari produser itu karena produser tahu di pasaran itu apa yang laku, dia membuat dan membiayai, sedangkan seniman mengerjakan. Paham ya? Sehingga pada waktu itu karya seni sudah menjadi ladang bisnis. Banyak maksudnya. Apakah di modern? Nggak ada, ada. Cuman di postmodern ini banyak sekali orang-orang yang menjadikan karya itu sebagai ladang bisnis. Sehingga muncullah di sini seni dan desain. Tahu ya? Seni dan desain itu kan dijual. Contoh sekarang arsitektur. Ada yang pernah dengar arsitektur atau orang tuanya ada yang bekerja di arsitektur barangkali? Leren, kamu bapaknya arsitek kan? Oh. Arsitektur, gambar ditolarang. Ya kan? Gambare larang. Gambar kok wis dapat dijual. Nah, ini. Semacam seperti itulah di postmodern, sehingga sesuatu bisa langsung dinilai dengan uang, yang mana karya-karya seni menyesuaikan kebutuhan masyarakat, bukan lagi karya seni adalah hasil curahan dari seorang seniman. Paham ya? Apakah nggak ada, Pak? Ya ada lah, beberapa 1, 2. Tapi kan tren pada waktu itu banyak. Bukan berarti nggak ada, ya ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada. Itu ya, secara gamblang sedikit banyaknya global. Secara globalnya postmodern seperti itu ya. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.